Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore buat adik-adik semua. Dalam sesi ini kita akan mendiskusikan tentang rangkaian listrik. Dalam hal ini rangkaian listrik yang akan kita jelaskan adalah rangkaian listrik sederhana ya, yang isinya R saja, tegangan dan sumber tegangan dan R saja, atau mungkin bebannya adalah R dan C atau R dan L. Jadi kita akan mendiskusikan rangkaian yang isinya adalah sumber tegangan dan komponen-komponen listrik yang sederhana. Jadi sebelum kita bicara tentang atau menganalisa suatu rangkaian, kita bicara dulu, mendiskusikan dulu tentang apa itu usaha, work, energi, dan GGL atau yang kita sebut sebagai gaya gerak listrik. Jadi biasanya kita menyebutnya adalah usaha ya. Usaha itu disingkat U ya. Tapi dalam buku ini kita menggunakan kata work atau kita singkat W. Atau sebenarnya juga bisa kita singkat energi. Hanya kalau energi singkatannya simbolnya adalah E, itu akan kontraproduktif karena E sudah digunakan dalam medan listrik ya. Jadi di sini definisi dari GGL, gaya gerak listrik, adalah perubahan energi yang diibatkan karena adanya perubahan charge di dalam suatu energi potensial ya. Jadi GGL atau energi potensial itu sama dengan dV per dQ ya. Nah, lebih lanjut lagi kita harus bisa membedakan apa bedanya GGL dengan daya dan gaya. Nah, kita dalam bahasa kita agak bingung ya, karena daya dan gaya hampir sama. Kita tidak berdaya atau kita tidak bergaya. Jadi dalam pengertian listrik, apa yang disebut daya itu adalah, atau simbolnya adalah P, power ya. Itu adalah jumlah energi atau jumlah work per satuan waktu, per waktu yang digunakan untuk membuang atau mendapatkan energi tersebut ya. Unitnya adalah, unit satuannya adalah watt. Sedangkan gaya biasanya lebih dipakai di orang mekanik ya, yang simbolnya adalah F, work per distance. Jadi adalah energi yang dikeluarkan dalam jarak tertentu, tidak tergantung kepada waktu tertentu, tapi terhadap jarak tertentu. Jadi harus bisa dibedakan di sini satuannya apa. Satuannya adalah Newton ya, dan ini lebih banyak digunakan oleh teman-teman di keilmuan mekanik ya, mekanik mesin. Sedangkan yang daya tadi lebih banyak karena waktu, per waktu, berarti banyak dipakai di keilmuan di listrik. Nah, ada satu lagi, bukan daya, bukan gaya, tapi GGL, gaya gerak listrik, atau kita sering menyebutnya tegangan listrik, yaitu simbolnya V, didefinisikan sebagai jumlah energi yang dikeluarkan atau dimasukkan dengan jumlah charge yang terlibat dalam perubahan energi tersebut ya. Singkatannya atau satuannya adalah volt. Nah, lebih lanjut ada 3 pengertian ya: daya, gaya, gaya gerak listrik atau tegangan listrik. Nah, silakan Anda pahami pengertian 3 pengertian tadi. Sekarang kita beranjak sudah masuk ke hal tentang sirkuit listrik.
Nah, coba kita lihat gambar sebelah kiri di sini. Anda melihat di sini ada suatu sirkuit listrik yang isinya adalah sumber tegangan E, ya, dengan beban adalah R, ya. Maka akan muncul arus di dalamnya, di mana arus itu akan jalan dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah, atau tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah, ya. Yang kita sebut saja di sini arusnya adalah I. Nah, dalam bab sebelumnya, bab 26, kita sudah belajar bahwa daya listrik yang diemisikan oleh resistor yaitu sama dengan P sama dengan I kuadrat R. Nah, jika daya itu berlangsung selama satuan waktu tertentu yang kita sebut aja dt, ya, maka energi yang dikeluarkan adalah I kuadrat R dt. Nah, sekarang ini yang ada di sini, ya, ini dari persamaan 26-27. Nah, sekarang kita menggunakan apa yang persamaan yang dikenalkan dalam slide sebelumnya, bahwa dW perubahan energi itu sama dengan GGL kali dQ. Sama dengan GGL, ya, dQ-nya sendiri sama dengan apa? I dt, ya. Sehingga dW sama dengan GGL I dt. Sehingga apa? GGL I dt ini itu sama dengan, karena ini sama dengan dW, ya, itu sama dengan I kuadrat R dt. Sehingga yang kita dapatkan apa? GGL I itu sama dengan I kuadrat R, ya, dt, ya. Dan akhirnya kita dapatkan bahwa GGL, atau kita sebut simbolnya adalah V, itu sama dengan I kali R. Atau kita bisa menggantikannya, I sama dengan GGL atau V per R. Selanjutnya, kita mengenalkan metode potensial, penghitungan berdasarkan metode potensial yang kita sebut sebagai Kirchhoff Voltage Law, di mana dalam Kirchhoff Voltage Law, atau kita singkat KVL, ya, seluruh total jumlah tegangan dalam satu loop tertutup itu selalu sama dengan 0. Jadi kalau kita kembali lagi ke sirkuit semula yang terlihat di bawah ini, ya, kita memiliki tegangan GGL, kemudian kita memiliki drop tegangan. Drop tegangan itu adalah tegangan jatuh yang ada di beban yang kita sebut sebagai IR. Maka GGL dikurangi IR itu selalu sama dengan 0. Ya, karena apa? Karena kalau Anda balik, artinya GGL sama dengan IR, atau kita sebut I sama dengan GGL per R, ya. Dan bisa juga kita menuliskan dalam versi yang lain, ini versi yang lain, bahwa minus GGL plus IR sama dengan 0, ya. Nah, saya mengharapkan apa yang sudah didapat di atas akan menjadi dasar pemahaman selanjutnya dalam menganalisa sirkuit kita selanjutnya. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut lagi ke hal yang lebih menggunakan komponen yang lain seperti C dan L, kita menambahkan pengertian lain, yaitu ketidakidealan dalam sirkuit listrik, ya. Dalam diskusi kita sebelumnya, kita menganggap bahwa sumber tegangan kemudian disambung dengan R
tidak melibatkan resistansi yang lain. Padahal dalam faktanya ada suatu resistansi yang tidak terlihat tapi eksis dalam model kita itu, yaitu terdapat atau ada di dalam sumber listriknya, yaitu yang kita sebut sebagai resistan dalam dari sumber GGL ya. Jadi ini saya kasih contoh, misalnya kalau piranti GGL ideal adalah sumber listrik yang tidak ada resistan dalamnya, itu hanya ada dalam kondisi yang ideal, tidak pernah terjadi di dalam realitas ya. Yang ada di kondisi realitas, kondisi yang senyatanya, fakta yang ada, selalu ada resistan dalam di situ. Nah, saya perlu memberikan ilustrasi yang sederhana supaya gambarannya mudah tentang resistan dalam. Jika kita membayangkan suatu stadion yang terisi oleh penonton, di mana penonton itu adalah partikel charge yang ada di dalam sumber listriknya, sumber GGL-nya. Setiap keluar pintu berarti dia menjadikan arus ya kan. Orang keluar dari stadion tersebut berarti dia adalah charge yang keluar dari sumber GGL-nya itu untuk mengaliri beban di luar, resistor di luar. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau tahu-tahu kita membutuhkan arus yang sangat besar, di mana R-nya di luar itu kecil atau load-nya besar sehingga membutuhkan arus yang besar, sehingga kita membutuhkan, ibaratnya dari stadion itu kita membutuhkan tenaga yang sangat besar, orang yang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan jumlah gate atau pintu keluar dari stadion tersebut yang terbatas? Apa yang terjadi? Akan terjadi turbulensi di ujung-ujung itu, di ujung-ujung dari gate-nya atau terminal dari GGL stadion tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Akan ada pelambatan, dan pelambatan itu sebenarnya kalau dimodelkan dalam sirkuit listrik adalah resistansi yang ada di dalam sumber listrik tersebut. Nah, resistansi tersebut tidak bisa kita lihat. Kalau baterainya atau sumber GGL-nya kita pecah, kita nggak akan bisa melihat mana R-nya, mana R dalamnya. Tapi kita secara modeling, kita bisa mengatakan bahwa di dalam baterai tersebut ada R dalam. Nah, R dalam ini merupakan fungsi isi baterai. Ya, semakin kosong, semakin susah untuk mendapatkan listrik dari dalam baterai itu. Dan itu kalau kita simpulkan seolah-olah R-nya semakin besar. Sebagai contoh, kalau Anda sering menggunakan HP yang baterainya sudah hampir habis ya, intinya apa? Kalau hampir habis berarti R dalamnya semakin besar. Sedangkan energi yang Anda gunakan untuk berhubungan dengan BTS, Base Transmitter Station-nya itu selalu tetap, sehingga apa? I-nya tetap, tapi R-nya semakin bertambah. Maka apa? Maka I kuadrat R itu semakin membesar. Ya, sehingga bisa dibayangkan Anda menggunakan HP yang baterainya mulai kosong, Anda paksakan untuk berkomunikasi terus, maka telinga Anda akan semakin panas. Ya, itu contoh yang sesuai realitas. Nah, kalau kita gambarkan, jadi kalau kita modelkan sesuai realitas ya, non-ideal tentunya. Maka di dalam baterai itu ada sumber tegangan yang kita sebut sebagai GGL di sini. Dan ada R kecil yang kita sebut sebagai resistan dalam dari baterai itu, atau sumber tegangan itu. Maka perhitungan loop-nya, KVL-nya, Kirchhoff Voltage Law-nya, maka GGL minus IR kecil ya, I resistan dalam minus I resistan load-nya R besar, itu selalu sama dengan 0. Jika kalau kita reorder, kita ingin tahu berapa besar I-nya sebenarnya, maka di sini agak berbeda dengan apa yang kita jelaskan dalam 2 slide sebelumnya, bahwa I di sini sama dengan GGL, tapi dibagi tidak hanya oleh R saja, R besar saja, tapi juga oleh R besar plus R
dalam dari baterai. Jika R-nya kecil, jika R load-nya kecil, maka R dalam itu akan terasa sekali. Ya, tapi kalau R load-nya itu besar, R kapitalnya itu besar, maka kita bisa mengatakan artinya apa? Arusnya sebenarnya kecil. Karena semakin besar R load-nya, maka arus loop-nya semakin kecil, sehingga apa? Kita bisa mengignore atau kita bisa mengabaikan resisten dalamnya, R kecilnya itu terhadap R besar. Sehingga kita bisa mereduksi untuk arus beban yang kecil, kita bisa mengatakan bentuk idealnya akan tercapai karena kita bisa menganggap bahwa resisten dalamnya itu tidak ada karena arus di luarnya cuma kecil. Kurang lebih itu analisanya, sedangkan gambar yang bawah di sini adalah gambaran mengenai bagaimana drop tegangan yang ada di masing-masing resistan itu dalam perhitungan dalam Kirchhoff voltage law-nya ya. Jadi Anda lihat di sini, ini adalah di sebelah sini ya, ini adalah tegangan dari internalnya, GGL-nya. Kemudian menurun, di sini menurun karena adanya arus dan drop tegangan di resistan dalam. Dan di sini Anda lihat lagi, ini adalah drop tegangan yang diakibatkan oleh load. Ya, I dikalikan R load. Itu adalah ini, selisih tegangan di sini. Ya, drop tegangan di load. Ini drop tegangan oleh perangkat GGL yang di sini. Dan sebelah kanan adalah drop tegangan oleh resistor di load, sebagai load. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau resistor beban itu kita seri, ada R1, R2, R3 kita serikan, maka di sini ada arus yang kita sebut sebagai arus beban, yang kita singkat di sini adalah I, ya. Maka jika kita menggunakan KVL, Kirchhoff voltage law, maka GGL minus IR1 minus IR2 minus IR3 itu selalu sama dengan 0. Kalau kita gabungkan, GGL sama dengan I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 ya. Atau hasilnya I itu sama dengan GGL dibagi R1 tambah R2 tambah R3. Dan ini semuanya, jumlahan ini semua yang di bawah ini, penyebut ini, itu kita nyatakan sebagai resistansi ekuivalen dari ketiganya. Jadi secara modeling kita bisa mengatakan bahwa kalau kita menserikan 3 resistor, maka kita bisa mendapatkan satu resistor ekuivalen yang merupakan jumlahan dari ketiganya. Jadi R ekuivalen sama dengan R1 plus R2 plus R3. Atau mungkin secara matematik, mungkin R ekuivalen dalam seri ya, itu sama dengan sigma dari RJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi kita jumlahkan semuanya, menggunakan R ekuivalennya. Dan kita lanjut dalam permasalahan yang lain. Baik, sekarang kita diskusi tentang beda potensial di antara dua titik ya. Di sini gambar sebelah kiri Anda lihat adalah suatu rangkaian loop tertutup, ada sumber daya listrik dengan GGL 12 volt, kemudian resistan dalam 2 ohm, dan resistan load-nya atau resistor luarnya adalah R sama dengan 4 ohm ya. Meskipun ini bukan seperti yang di luar seperti fakta yang ada, sebenarnya R di dalam itu lebih kecil lagi ya. Nah, ini untuk menggambarkan nantinya bahwa
kita bisa menggambarkan kalau ada suatu baterai dibebani dengan beban yang berbeda-beda. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa kalau kita menyatakan beban tinggi, artinya arus load-nya adalah tinggi. Dan load yang tinggi itu, arus yang load yang tinggi itu pasti R-nya adalah rendah. Jadi ada keterbalikan. Kalau yang kita sebut beban tinggi, itu artinya R-nya harus rendah. Sedangkan kalau load-nya rendah, berarti R-nya harus tinggi. Ya, jadi ada keterbalikan. Jadi R itu sama dengan adalah fungsi terbalik dari load, ya. Nah, jadi kalau load-nya besar, artinya I-nya besar, maka drop tegangan di dalam resistan dalam itu akan semakin membesar. Maka kita bayangkan bahwa tegangan terminal yang ada di baterai atau sumber GGL tadi antara A dan B itu akan merendah. Tapi kalau arusnya kecil, maka tegangan AB tersebut akan tinggi, ya, lebih tinggi daripada kalau arusnya besar. Nah, kita melihat di sini persamaan KVL-nya VA plus GGL minus IR dalam, ya, itu sama dengan VB, ya. Jadi kalau tegangan terminal yang kita sebut sebagai VT di sini, ini ya, tegangan terminal itu adalah tegangan antara B dan A, ya. Jadi itu sama dengan VT itu sama dengan VB minus A atau VB minus VA. Itu sama dengan GGL dikurangi IR. Nah, kita lihat di sini kalau I-nya kecil karena R di luarnya itu sangat besar, artinya load-nya sangat kecil, maka yang terjadi I resistan dalam, drop tegangan di dalam internal baterai itu menjadi kecil. Artinya apa? Tegangan terminalnya tinggi, ya. Tapi kalau arusnya beban besar, maka drop tegangan dalam resistan dalam itu menjadi membesar juga, sehingga apa? Sehingga tegangan terminalnya berarti menurun, ya. Jadi komponen term inilah yang menyebabkan penurunan pada tegangan terminal di sumber GGL tersebut. Kita ulangi lagi bahwa I beban, I load itu sama dengan GGL dibagi R load plus R dalam, ya. Kalau R dalamnya kecil, maka kita R dalamnya kecil dibandingkan R load-nya, maka kita bisa mengatakan bahwa oke, sistem itu adalah sistem ideal karena kita bisa mengignore atau mengabaikan resistan dalam. Tapi begitu R luarnya itu semakin mengecil, artinya bebannya semakin membesar, maka kita tidak bisa mengabaikan resistan dalam itu. Dan itu ya akan menyebabkan panas di dalam baterainya atau di dalam sumber GGL-nya. Karena apa? Nanti akan muncul I kuadrat kali resistan dalam, itu adalah emisi dari baterai tersebut karena ada drop tegangan kali arus yang akan berupa panas yang muncul dari baterai tersebut atau sumber GGL tersebut. Oke. Nah, kita akan datang di sini sampai di sini, ya. Maka V terminal atau VB minus VA atau VB minus A, ya, tegangan antara B dan A itu sama dengan sumber GGL dibagi R plus R dalam. Jadi ini itu merupakan arus, ya, sumber GGL dibagi oleh beban R beban plus R dalamnya GGL dikalikan R lagi, artinya ini adalah tegangan terminal. Ya, jadi kita bisa menghitung di sini kalau kita plug in, kita masukkan nilai-nilai tersebut yang sudah dinyatakan dalam slide sebelumnya, maka kita akan mendapatkan bahwa VT itu sama dengan 8 volt. Coba kalau kita
kalau R-nya di sini kita perbesar sehingga arus bebannya mengecil, apa yang terjadi kalau di sini bukan 4 ohm, tapi misalnya 100 ohm, maka kita bisa mengabaikan nilai ini sehingga tegangan di terminal baterai adalah tetap 12 volt. Oke. Jadi saya lebih suka dengan inilah yang kita sebut sebagai V terminal, yaitu tegangan GGL minus tegangan jatuh pada resistan dalam dari baterai tersebut atau sumber tegangan tersebut, ya. Untuk sistem yang sangat besar di mana arus besar, arus beban besar, dan sistem mengeluarkan arus yang sangat besar, ada manfaatnya kalau kita harus membumikan. Membumikan artinya sebenarnya memberikan fasilitas kepada sirkuit tersebut bahwa ada suatu buffer penghantar yang besar yang adanya adalah di bumi. Bumi tidak harus bumi sendiri, ya. Bumi bisa berupa chassis yang luas seperti misalnya mobil. Mobil itu merupakan ground juga. Karena apa? Chassis mobil itu sebenarnya tidak terhubung ke bumi. Karena apa? Diisolasi oleh ban yang merupakan isolator, ya. Tapi kita bisa menganggap bahwa sirkuit listrik yang ada di dalam mobil itu akan terground ground istilahnya di dalam sirkuit tersebut adalah groundnya adalah bodi mobil itu sendiri, ya. Dan di sini kita akan memahami bahwa kita sudah belajar bahwa daya itu sama dengan arus kali GGL atau voltage, ya. Artinya apa? Nah, sekarang kita turun. Kalau P di sini, yang di sini, P di sini adalah daya yang dikeluarkan oleh beban, ya. Jadi ini sama dengan yang di sini, ini adalah term yang ini, GGL minus I resistan dalam. Itu adalah VT, ya, tegangan terminal. Jadi kalau I dikalikan tegangan terminal adalah daya yang diemisikan atau dikeluarkan, bisa dalam bentuk mekanik, bisa dalam bentuk panas, yang dikeluarkan oleh load. Dan kita anggap itu adalah R besar, ya. Dan kalau kita lebih lanjut, kita lihat di sini di equation yang terakhir, suku yang pertama itu menyatakan adalah daya total yang dikeluarkan oleh sumber GGL, I kali GGL, ya. I kali voltage asalnya dari sumber tersebut. Dan kemudian yang term yang kedua ini, I kuadrat R resistan dalam, adalah daya yang dikeluarkan oleh baterai itu dalam bentuk panas, ya. Sehingga ini yang kita sebut sebagai daya radiasi, ya. Kadang-kadang daya yang tidak bermanfaat. Itu P radiasi itu adalah I kuadrat kali R resistan dalam, ya. Sedangkan yang bisa kita ambil manfaat dari GGL tersebut adalah tentunya adalah P daya, ya, P load, ya. P load itu sama dengan I kuadrat R. Jadi kalau saya tulis di sini maaf tulisannya jelek, P load itu sama dengan I kuadrat, bukan R kecil, bukan R resistan dalam, tapi R load. Saya lebih senang biasanya menulis dengan bukan R besar saja, bukan R kapital saja, tapi pakai R pakai L, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi P sama dengan
VQ per T sama dengan I kali V ya. Nah, ini yang sudah saya katakan tadi di PGGL-nya. PGGL-nya adalah ini. Ya. Nah, setelah kita mengetahui hubungan antara daya, energi, ya, dan kemudian disipasi internal di dalam sumber dayanya sendiri untuk sumber daya yang tidak ideal, yaitu karena adanya resisten dalam sumber GGL, dan berapa energi yang kita keluarkan ke load-nya sudah kita diskusikan dalam satu slide sebelumnya. Maka sekarang kita mulai beranjak ke analisa tentang rangkaian yang merupakan multi loop. Multi loop itu bisa multi rangkaian yang terhubung menjadi satu dan juga multi sumber, ya. Jadi sumbernya tidak hanya satu saja, tapi sumbernya bisa banyak, resistornya bisa banyak, C-nya bisa banyak, L-nya bisa banyak, ya. Nah, sekarang kita mulai dulu pengertian tentang hukum arus Kirchhoff. Kalau sebelumnya kita belajar tentang hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law, kita sekarang adalah kita memahami tentang hukum arus Kirchhoff. Jadi kalau ada ini, ya, ada arus I1 dan I3 masuk ke dalam satu poin dan mengalir ke ini yang lain, maka kita dengan mudah mengatakan bahwa I1 ditambah I3 selalu sama dengan I2, atau I1 plus I3 minus I2 selalu sama dengan 0. Jadi tidak ada penumpukan charge karena titik koneksi di dalam rangkaian itu bukan suatu kapasitas, sehingga semua yang masuk ke sana selalu 0, ya. Jumlah charge yang masuk ke suatu titik selalu sama dengan 0. Jadi jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar, ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan lagi, di sini misalnya ada arus lagi, misalnya di sini adalah I4 misalnya, ya. Maka kita bisa mengatakan I1 ditambah I3 sama dengan I2 ditambah I4. Oke. Nah, sekarang kita mencoba menganalisa rangkaian multi loop seperti yang tergambar di sini, ya. Kunci dalam menyelesaikan ini kita sebenarnya adalah mencari, kalau kita tahu R1, R2, R3, kan kita tahu V1 dan V2. Apa yang kita cari? Kita cari adalah berapa I1, berapa I2. Jadi kita bisa tahu masing-masing arus nantinya yang ada di masing-masing cabang rangkaian tersebut, ya. Nah, yang paling mudah kita menggambarkan adalah loop. Jadi kalau rangkaian seperti ini, maksimum loopnya pasti 2, ya, nggak akan 3. Nah, saya memberikan nasihat, ya, ke Anda bahwa silahkan Anda membuat loop sesuka hati Anda, silahkan. Tapi akan bingung jika tidak sesuai standar. Jadi apa yang kita katakan standar, yaitu bahwa arus itu harus kita gambarkan dengan arah yang sama. Nanti model matematikanya yang akan menyelesaikan kebenarannya. Jadi Anda nggak usah khawatir akan salah. Selama Anda menaruh arusnya itu dalam arah yang sama semua, maka Anda akan dapat kemudahan konsistensi dalam menghitung Kirchhoff voltage law-nya, ya. Silahkan, kalau saya lebih senang searah jarum jam, ya. Anda mau kebalikan dengan counterclockwise, silahkan, tapi clockwise juga silahkan. Kalau Anda satu clockwise, berarti yang lain juga harus clockwise, supaya konsisten dan memudahkan dalam penghitungan. Oke, ingat Anda punya gambar di sini. Kita lanjut ke gambar selanjutnya, ya. Maka loop 1 Kirchhoff voltage law-nya adalah V1, sumber tegangan di loop 1 itu minus
I1R1 minus I1R2 plus I2R2 itu sama dengan 0 ya. Jadi selama Anda punya sumber arus dan arusnya itu keluar dari bagian positifnya dari sumber tegangan tersebut atau sumber GGL tersebut, maka sumber tegangan tersebut harus Anda tulis sebagai positif ya. Oke. Sedangkan drop tegangan itu adalah negatifnya. Sedangkan kalau ada arus terbalik menuju ke sumber tegangan tersebut, maka dia harus dinyatakan dalam bentuk positif. Jadi Anda harus perhatian sekali di sini. I2 pasti arahnya adalah menuju berlawanan dengan arus yang asalnya dari V1, maka dia adalah positif. Sedangkan yang ini, term yang ini pasti negatif, ini pasti negatif ya. Dan Anda singkat nantinya di sini kita susun, kita rearrange karena kita tujuannya adalah membuat matriks seperti yang di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat di loop nomor 2. Nah, loop nomor 2, arus yang kita lambangkan, yang kita simbolkan ke arah jarum jam, itu adalah melawan tegangan dari V2. Sehingga apa? Sehingga V2 Anda tulis sebagai negatif. Ya. Dan yang lain Anda tahu kenapa ini harus positif, dan yang lain harus negatif. Anda harus memahami itu. Ya. Nah, ini Anda rearrange semuanya menjadi persamaan seperti ini. Kenapa harus persamaan seperti ini? Karena kita ingin menyelesaikannya dalam bentuk matriks. Jadi artinya variabelnya yang kita selesaikan adalah I1 dan I2. Kita punya dua variabel, I1 dan I2. Kita punya dua persamaan, yaitu persamaan loop 1 dan persamaan loop 2. Ya. Persamaan loop 1 dan persamaan loop 2. Jika Anda ingat belajar aljabar linear, maka I1 dan I2 akan selesai dengan kedua persamaan tersebut, ya kan? Anda bisa menyelesaikan seperti yang terlihat di sini. Ini adalah penyelesaian dengan cara matriks, yaitu kalau matriks ini kita sebut sebagai A, matriks A, maka kita cari inverse-nya, maka Anda akan dapat vektor I yang terdiri atas I1 dan I2 yang Anda selesaikan dari V1 dan V2. Dari sini Anda akan dengan mudah mendapatkan I1 dan I2. Dan Anda bayangkan kalau sirkuitnya sangat luar biasa, rumitnya sangat banyak, apa yang harus kita lakukan? Masukkan itu dalam program komputer. Ya, semuanya akan selesai dalam sekejap. Dan cara yang lain lagi adalah menggunakan apa yang disebut sebagai Gauss elimination. Anda akan bisa menyelesaikan persamaan I1 dan I2 itu berapa. Anda bisa menggunakan Gauss elimination. Tidak harus semuanya menggunakan matriks. Nah, lebih lanjut di sini kita bercerita tentang apa? Ada suatu sumber sumber tegangan yang kemudian melewati 3 resistor yang saling paralel ya. Maka dari sumber GGL tersebut akan ada arus I1 yang lewat R1 ya. Ada I2 yang lewat R2 dan I3 yang lewat R3 ya. Kalau dijumlahkan semuanya akan menjadi I yang dihasilkan dari sumber GGL tersebut. Sehingga apa? Kalau kita jumlahkan I itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan V dalam kurung ya. Ini jumlahan dari 1/R1, 1/R2 plus 1/R3. Inilah yang kita sebut nantinya ya, kita sebut term tersebut ya dalam kurung ini. Inilah yang kita sebut sebagai 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/R ekuivalen paralel ya. Jadi kita bisa mengatakan
R ekuivalen ini itu sama dengan ini, ya. Akan kalau dinyatakan dalam bentuk matematik, mungkin yang paling gampang begini ya. Jadi kalau hanya 2, mungkin yang paling gampang adalah seperti ini. Kalau dibalik, seper R ekuivalen sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Nah, kalau R ekuivalennya berarti sama dengan R1 R2 dibagi R1 plus R2. Baik, kita lanjut di sesi selanjutnya. Baik, kita lanjut lagi di subbab tentang ampere meter dan voltmeter. Di sini diajarkan bagaimana metode kita untuk mengukur besaran arus listrik di dalam suatu sirkuit series ya, yang dimana di situ ada GGL, sumber GGL, ada resistor dalamnya, kemudian ada load berupa R1 dan R2. Jika kita ingin mengukur arus yang ada di loop tersebut, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita menserikan ampere meternya atau ammeternya seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan itu ya, itu kita serikan. Sedangkan kalau kita ingin mengukur drop tegangan yang ada di salah satu resistor, maka kita paralelkan voltmeter di resistor yang ingin kita ukur tegangan jatuhnya di situ ya, seperti yang ada di sini. Jadi ampere meter selalu dipasang series dengan beban, sedangkan voltmeter selalu dipasang paralel dengan bebannya ya. Jangan terbalik, jangan sampai ampere meter dipasang paralel dengan bebannya, maka dia akan gosong, akan terbakar ya. Begitu juga kalau voltmeter dipasang series dengan sirkuitnya, maka sirkuitnya tidak akan jalan karena ampere meter pada intinya resistan dalamnya sangat rendah, sedangkan voltmeter resistan di dalamnya sangat tinggi. Jadi kurang lebih itu. Nah, sekarang kalau di beberapa subbab sebelumnya kita berbicara tentang rangkaian series dari sumber listrik dengan R ya. Sekarang dan bahkan kita sudah belajar tentang multi loop ya. Apa yang terjadi kalau kita punya banyak resistor, kita bikin loop, bagaimana kita menghitung arus di dalam masing-masing loop atau masing-masing branch atau cabang dari rangkaian tersebut. Maka kita bisa menghitungnya dengan berbasis pada metode yang sudah kita ajarkan dengan cara entah matriks atau dengan cara analisa dengan Gauss elimination ya. Nah, sekarang kita menanjak lagi problemnya. Rangkaiannya bukan series R dan R, tapi sekarang seriesnya R dan C. Apa yang terjadi kalau kita menggabungkan R dan C dalam kondisi seri sebagai beban dari sumber GGL? Yang jelas loop Kirchhoff voltage law-nya, loopnya diwujudkan dalam perhitungan jumlahan voltage drop dan sumber voltage dalam bentuk sumber voltage atau sumber GGL minus drop voltage di resistor dan drop voltage di kapasitor, itu akan selalu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat persamaan ini, sekarang kita coba melihat di sirkuit sebelah kanan di sini, yaitu pada satu saat pengisian maka akan ada arus yang namanya dq/dt. Jadi pada saat awal kita anggap C-nya itu masih kosong ya. Sehingga apa yang kita miliki di sini, term pertama ini
R dikit T ini merupakan voltage drop across atau voltage drop yang ada di resistor ya. Jadi R ini kan sama dengan R dikalikan I ya. dikit itu kan sama dengan arus pada saat instantaneous sebesar IT ya. Jadi ini adalah VRT yang merah ini. Sedangkan Q per C ini adalah voltage drop di kapasitor atau tegangan dari kapasitor di saat tersebut. Kalau ditotalkan dua-duanya, maka itu sama dengan ini kondisi pada saat saklarnya ke A ya. Jadi ini pengisian arus ke kapasitor. Totalnya adalah tegangan atau GGL ya. Nah, kita sekarang mencoba untuk menjelaskan karena pasti akan pertanyaannya adalah bagaimana fungsi dari QT-nya sendiri. Itu fungsi charge yang ada di dalam kapasitor. Pada saat awal dia adalah 0. Pada saat akhirnya menuju saat akhir itu fungsinya kayak apa? Apakah lurus ataukah bentuk yang lain? Nah, coba kita selesaikan karena persamaannya adalah kita sebut persamaan ordinary differential tingkat 1. Jadi kita bisa menyelesaikan di sini disebutkan ya. Ini ada dua term di sini, drop voltage di resistor dan satunya lagi drop voltage di kapasitor. Drop voltage di resistor kita sebut sebagai VRT. Satunya lagi di kapasitor kita sebut sebagai VCT. Nah, T ini menunjukkan bahwa tegangannya itu tidak tetap ya, tapi merupakan fungsi T ya. Dan itu sama dengan GGL ya, sumber GGL-nya. Nah, kalau kita permudah maka R-nya kita pindah ya, kita bagikan ke seluruh persamaan tersebut, maka kita mendapatkan persamaan di sebelah kanan sisi ini ya. Nah, untuk menyelesaikan ordinary differential equation seperti ini, yang order pertama ini, kita bisa menyelesaikan dengan dua cara. Jadi pada intinya penyelesaian totalnya itu adalah ada dua solusi. Solusi transient atau homogeneous solution dan satunya lagi adalah steady state solution atau solusi inhomogeneous ya ini. Nah, mari kita selesaikan satu persatu. Untuk transient ya, ini transient disolusikan di sini adalah homogeneous solution ya. Persamaan tersebut adalah sama dengan 0. Jadi seolah-olah pada saat bangun pun masih tidur, sistemnya belum ada tegangan, dia sudah ada sistem diferensial di situ. Penyelesaian dari persamaan ini adalah seperti yang ada di sini. Dikit dt sama dengan minus 1/RC GT ya. Jadi penyelesaian untuk homogeneous function dari Q ya, QHT itu adalah KT, di mana KT adalah konstanta yang kita harus menyelesaikannya nanti dikalikan eksponensial dari minus 1/RCT. Nah, RC ini yang akan kita sebut sebagai time constant dari sirkuit RC seri tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan steady state-nya? Kita tahu bahwa persamaan tersebut end up-nya pada saat steady state nilai dari tegangannya adalah GGL. Ya. Artinya pada saat steady state-nya harusnya suatu konstanta juga, nggak akan fungsi yang lain. Ya. Jadi kita pasang saja di sini, kita sebut sebagai konstanta steady state KS. Ini adalah solusi untuk penyelesaian steady state. Ya. Jadi coba kita masukkan selanjutnya dQst per dt plus 1/RCQst itu kita tahu nilainya adalah sama dengan GGL per R. Nah, dan kita tahu karena nilainya KS itu adalah karena QST-nya itu sama dengan KS, suatu konstanta, maka diferensialnya terhadap waktu adalah 0.
Ini 0 ya. Tapi 1 RC QST-nya itu bukan 0. Itu adalah yaitu 1 RC QST yang besarnya adalah GGL per R. Jadi kita bisa mendapatkan di sini QST itu sama dengan KS, itu sama dengan RC GGL per R, yang artinya sama dengan C GGL. Jadi kita bisa mendapatkan nilai KS, ya, konstanta steady state, itu sama dengan KS sama dengan C GGL. Nah, sekarang penyelesaian totalnya, ini penyelesaian total di sini ya, itu sama dengan QT, T besar ya, kapital itu sebagai indikasi bahwa dia adalah solusi totalnya, jumlahan dari solusi transient ditambah solusi steady state-nya kan. Nah, kita tambahkan saja di sini. Anda lihat KT E minus 1 per RCT ditambah CE. Nah, itu solusinya. Nah, kita kan harus tahu sekarang KT itu apa. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Kita paham, seperti saya katakan tadi, pada saat initial value, Q 0-nya, QT 0-nya, itu sama dengan 0. Ya. Sehingga apa? Di sini itu sudah relatif gampang. Maka QT 0 itu sama dengan 0. Kita masukkan semuanya. T 0, berarti ini berapa nilainya di sini? Ini adalah nilainya sama dengan 1, maka yang di sini nilainya tetap C GGL. Ya. Maka KT plus C GGL itu sama dengan 0, sehingga KT sama dengan minus C GGL. Ya. Jadi solusi akhirnya kita akan mendapatkan bahwa untuk rangkaian kondisi charge yang ada di kapasitor itu bisa digambarkan sebagai fungsi C GGL dikalikan 1 minus E pangkat minus T per RC. Nah, cepat tidaknya ini kan fungsi eksponensial ya. Cepat tidaknya untuk mencapai steady state itu tergantung dari besaran RC-nya. Ya, semakin besar RC-nya berarti semakin apa? Semakin cepat atau semakin lambat? Anda pikirkan. Jadi ini yang digambarkan. Jadi ya, ini tadi yang sudah kita dapatkan dari solusi kita. Ya. Jadi solusi akhirnya adalah ini. Dalam buku yang kita pelajari, textbook Anda tidak jelaskan. Jadi slide sebelumnya itu adalah penjelasan dari saya bagaimana bisa mendapatkan penyelesaian ini. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu fungsi QT-nya, jadi fungsi charge di dalam kapasitor sebagai fungsi waktu, kita sekarang ingin tahu bentuk arusnya bagaimana. Ya tinggal dQ T per dt, ya kan? Maka kita turunkan, kita akan mendapatkan fungsi waktu. Jadi I-nya bukan I biasa ya, tapi I-nya adalah IT. I sebagai fungsi T. Itu adalah GGL per R dikalikan E pangkat minus T per RC. Sedangkan voltage drop across R-nya, load-nya, tinggal dikalikan VRT sama dengan IT dikalikan R. Jadi apa nantinya? VRT-nya itu sama dengan GGL E pangkat minus T per RC. Jadi kurang lebih begitu cara menyelesaikan. Jadi Anda sudah bisa melihat bahwa solusi serial antara R dan C akan menghasilkan seperti yang Anda lihat adalah suatu bentuk eksponensial ya. Nah, ini kurang lebih tegangan di dalam kapasitornya sendiri adalah bentuknya seperti ini. Sedangkan tegangan dalam R-nya, di antara R-nya atau voltage drop across R, itu adalah VR, T, itu sama dengan, ya ini kan, persamaan
GGL dikurangi persamaan ini, ya, itu sama dengan GGL E pangkat minus T per RC. Jadi mengulang lagi apa yang sudah saya uraikan dalam 2 slide sebelumnya, bahwa RC ini yang nantinya akan kita sebut sebagai time constant. Ya, time constant itu menentukan proses eksponensialnya cepat atau tidak ditentukan oleh nilai RC-nya. Oke. Sedangkan kalau kita mengosongkan muatan, apa yang terjadi kalau kita sudah penuh? Misalnya tegangannya sama sekarang pada saat ini kan saklarnya di S ya. Saklarnya di A. Sekarang saklarnya setelah penuh, setelah tegangan dari VCT ini, setelah tidak berhingga waktunya, dia tegangannya akan sama dengan GGL. Sekarang saklarnya kita pindah ke B. Jadi Anda ingat lagi di 2-3 slide sebelumnya ada sirkuit ya. Kalau kita pindah B, namanya adalah pengosongan kapasitor. Persamaannya sama, tapi di sini Anda lihat kita persamaan itu tidak sama dengan GGL lagi ya loopnya, tapi sama dengan 0. Karena apa? Memang di-crosskan. Cuma ingat initial value yang kita hitung adalah Q 0-nya sekarang adalah sama dengan epsilon. GGL tadi ya, epsilon GGL tadi ya. Nah, ini solusinya seperti yang saya ceritakan, solusinya sama seperti yang kita gambarkan sebelumnya. K sama dengan Q0 E pangkat minus T per RC. Ya. Pada saat T-nya tidak berhingga, maka nilainya Q-nya akan sama dengan 0. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan I? I juga akan mengikuti Q ya. Jadi dia adalah diferensialnya. Nah, lihat I sama dengan DI DQ. I sama dengan DQ DT sama dengan minus Q0 per RC E pangkat minus T per RC ya. Jadi I-nya juga akan decaying seperti juga yang terjadi dengan kapasitor. Ya. Cuma ada tanda minus ini, ya. Itu artinya apa? Kalau sebelumnya arah arusnya adalah mengisi kapasitor, sekarang adalah terbalik, keluar dari kapasitor. Jadi arahnya terbalik, sehingga kita bisa mengatakan kalau mengisi itu adalah plus, berarti kalau membuang itu adalah minus. Ya. Tapi bentuk eksponensialnya tetap sama, yaitu E pangkat minus T RC. Nah, selanjutnya dalam bab ini exactly seperti yang saya uraikan sebelumnya, cuma saya berusaha lebih detail lagi. Saya membedakan ada solusi partikular, ini solusi partikular IP ya, ini adalah solusi bukan partikular, tapi solusi transient. Ya, ada solusi khusus dan ini sebenarnya sama saja dengan apa yang dijelaskan di sini di buku. Ini kalau kita melihat dari buku, apa yang saya jelaskan di depan dengan yang ada di sini adalah sama. Cuma saya tekankan lagi bahwa untuk menyelesaikan persamaan ordinary differential equations, ya apapun ordernya, bisa order 1, order 2, selalu ada dua solusi, solusi pada saat transient dan solusi pada saat steady state. Jadi dua-duanya yang harus Anda selesaikan, baru Anda gabungkan, Anda namanya dijumlahkan. Jadi kurang lebih hasilnya juga sama yang jadi hasil dalam perhitungan tersebut. Baik, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan sirkuit listrik, ya, rangkaian listrik, dan semoga ini rangkaian listrik yang isinya adalah resistor saja, dan resistor dan kapasitor. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik semua.
Kalau ada pertanyaan, tolong kirim lewat WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.